minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu analisa node, kemudian sama super node. Nah, hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan analisa mesh. Kalau kita berbicara dengan mesh, MESH itu konsepnya adalah bermain dengan loop, ya. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa nanti loop yang akan kita gunakan adalah searah jarum jam, ya teman-teman ya, searah jarum jam. Nah, itu yang seperti apa? Jadi misalkan kalau di sini saya mempunyai satu loop, ya, maka dia arah jarum jamnya itu adalah berputar ke kanan, ya. Itu adalah mesh yang akan kita bahas sebelumnya. Nah, ini sedikit flashback teman-teman, bahwa kalau untuk perkuliahan kemarin kita sudah membahas analisa node itu seperti apa. Jadi untuk analisa node yang sangat diperhatikan di sini itu adalah node-nya, ya, node dari sebuah rangkaian. Node itu apa? Node itu yang menghubungkan dari beberapa cabang atau yang menghubungkan dari beberapa cabang dari komponen yang ada, gitu ya. Kalau misalkan komponennya ada yang lebih dari 2 atau lebih dari 1 atau lebih dari 2 itu sudah dikatakan sebuah node, teman-teman. Nah, konsep node, di mana konsep node tetap menggunakan hukum Ohm, kemudian dia menggunakan hukum KCL, ya, Kirchhoff Current Law, di mana I masuk sama dengan I keluar. Sehingga nanti outputan dari analisa node pasti persamaannya adalah mengandung V, teman-teman, yaitu mengandung tegangan. Di mana nanti intinya penyelesaian dari analisa node itu adalah dalam bentuk tegangan, gitu ya. Karena I masuk sama dengan I keluar, sedangkan I sendiri itu adalah tegangan dibagi dengan resistor. Nah, bedanya dengan hukum mesh. Kalau hukum mesh yang digunakan bukan KCL tapi KVL, teman-teman. KVL di mana sigma V sama dengan 0, yaitu tegangan-tegangan di dalam sebuah rangkaian tertutup jika jumlahnya sama dengan 0. Sehingga nanti persamaannya pada tegangan tersebut itu adalah mengandung arus, teman-teman, ya. Mengandung huruf arus atau huruf I atau variabel I. Ya, berbeda dengan node yang kemarin, gitu ya. Jadi outputan dari proses mesh ini pastinya adalah arus atau variabel I. Oke. Nah, di dalam analisa rangkaian listrik, kita tadi kemarin sudah belajar analisa node, teman-teman, ya. Kemudian kita juga belajar yang namanya supernode. Nah, kalau supernode ini dilakukan apabila di antara dua node itu ada tegangan, kita perlu menggunakan supernode. Atau dilakukan lagi apabila di dalam sebuah rangkaian sudah diketahui sumber arusnya, ya, di tepi rangkaian sudah diketahui sumber arusnya, atau sumber arusnya diketahui di tengah-tengah rangkaian. Nah, untuk terkait pembelajaran supernode nanti teman-teman bisa cek lagi di video sebelumnya. Nah, kemudian analisa node itu berhubungan dengan node, ya, yang sudah saya barusan ceritakan. Nah, sekarang kalau mesh, teman-teman, itu berbeda dengan menggunakan analisa node. Mesh kita cukup menggunakan KVL sehingga bersamaannya nanti V sama dengan I kali R, sehingga outputan atau proses analisisnya dengan menggunakan mesh itu adalah mengandung variabel I. Nah, sehingga nanti nilai I-nya yang dicari. Nah, sedangkan kalau untuk konsep super mesh itu hampir sama seperti konsep mesh, cuma perbedaannya adalah sekali lagi kalau pada supernode yang tadi, node dan supernode, kalau node itu per cabang, teman-teman, per titik. Dari titik itu kemudian kita analisis satu-satu, tapi kalau untuk node supernode itu adalah merupakan node yang besar, di mana node itu ada arus yang masuk dan arus yang keluar, sehingga persamaan sehingga analisis yang dilakukan atau persamaan yang bisa kita tuliskan pada rangkaian supernode itu lebih mudah, lebih simpel dibandingkan dengan analisa node. Karena kalau analisa node itu per cabang, ya, per titik masing-masing dari rangkaian. Kalau supernode enggak, di dalam satu node itu di dalam beberapa kumpulan cabang di mana tengah-tengahnya itu ada tegangan, maka dia dianggap node yang besar atau yang disebut sebagai supernode. Dari node yang besar itu baru ditarik cabang-cabangnya, kemudian sehingga keluar I masuk sama dengan I keluar. Nah, beda dengan menggunakan konsep mesh, teman-teman, dan super mesh. Sudah saya sampaikan dari awal bahwa untuk analisis rangkaian di sini, untuk rangkaian listrik perkuliahan ini yang ada di semester 1, itu hanya fokus pada untuk menganalisis mencari 3 parameter ini, yaitu arus, kemudian tegangan, kemudian resistor. Nah, untuk mencari arus, tegangan, dan resistor ini dicari pada rangkaian yang resistitif. Jadi rangkaian listrik pada perkuliahan ini itu hanya fokusnya pada rangkaian resistitif, teman-teman. Sehingga di sini teman-teman
lebih diajarkan bagaimana caranya menganalisis sebuah rangkaian dengan menggunakan beberapa metode. Salah satunya yaitu analisa node dan analisa supernode. Kemudian hari ini kita akan belajar analisa mesh dan supermesh. Nah, sebetulnya tujuannya apa? Kenapa Bu kok banyak metode yang perlu kita pertimbangkan untuk analisis? Nah, yang pertama teman-teman, memang untuk penerapan metode yang sangat sederhana ini tidak langsung teman-teman temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau teman-teman melihat salah satu contohnya adalah kalau teman-teman bermain dengan ammeter ya, voltmeter, atau alat ukur ammeter, atau alat ukur multimeter teman-teman, di mana alat ukur itu biasanya ada probe ya, probe positif, kemudian ada probe negatif. Kemudian di dalam probe itu teman-teman digunakan untuk mengukur tegangan dari sebuah rangkaian. Nah, kalau teman-teman tahu di dalam voltmeter atau ammeter itu teman-teman itu ada namanya rangkaian yang disebut sebagai rangkaian Thevenin atau Norton. Jadi konsep pada ammeter itu terdiri dari rangkaian yang menggunakan konsep Thevenin dan Norton. Nah, sedangkan Thevenin dan Norton ini merupakan salah satu metode untuk menganalisis rangkaian listrik. Gitu teman-teman ya. Jadi kita belajar di sini yang pertama kita harus lebih paham dulu bagaimana bentuk rangkaian itu, kemudian kita juga mempertajam kita bagaimana caranya untuk mendapatkan arus, tegangan dan resistor gitu ya. Dan kita juga harus paham teman-teman apa itu arus, apa itu tegangan, apa itu resistor. Oke, sekarang kita langsung berikutnya. Analisis mesh atau analisa loop. Kita ketahui bersama kalau kita berbicara loop maka itu merupakan arah arus yang mengalir dalam satu loop tertutup. Jadi loop tertutup itu adalah satu titik dimulai dari titik A, kemudian dia ngeloop ya, melooping begitu, kemudian dia juga berakhir di titik A itu sendiri. Ini dikatakan sebagai loop ringkasan tertutup teman-teman. Nah kalau misalkan A ini ada yang terbuka sedikit saja, maka dia sudah dikatakan bukan merupakan rangkaian tertutup. Nah, karena dia kalau misalkan ini terbuka sedikit artinya apa? Artinya aliran listrik yang ada di sini itu sudah putus. Sehingga kalau kita berbicara loop itu identik dengan arah arus teman-teman, arah arus. Nah, sekali lagi yang harus saya flashback ke teman-teman, kalau arus, perhatikan teman-teman ya. Kalau tegangan ya atau V, kita bisa tentukan positif dan negatifnya di mana teman-teman. Ada sebuah baterai itu sudah tahu positifnya ada di atas, negatifnya ada di bawah misalkan. Kemudian ada sebuah ammeter atau yang tadi ya voltmeter yang kita menggunakan alat ukur, oh berarti positif hitam. Kemudian kalau merah negatif misalkan begitu. Itu kita sudah tahu teman-teman untuk berdasarkan tegangan. Yaitu menentukan polaritas rangkaian ini tegangan positifnya sebelah mana, tegangan negatifnya sebelah mana. Nah, bagaimana ada arus? Nah, arus ini terjadi teman-teman apabila rangkaian itu terhubung secara tertutup, gitu ya. Di mana arus ini merupakan sebetulnya fenomena antara elektroda dan anoda yang mengalir di dalam satu rangkaian tertutup sehingga terbentuknya yang namanya gaya. Nah, gaya Q kolom ya energi ya. Kalau teman-teman tahu bahwa Q ini adalah I kali T. Nah, I ini adalah arus yang mengalir dalam satuan waktu itu disebut sebagai Q. Nah, arus di sini teman-teman dalam analisis rangkaian listrik ini teman-teman harus menentukannya sendiri arah arusnya apakah berbeda jarum jam, apakah searah jarum jam. Cuman biasanya ada beberapa e-book yang berkaitan dengan electrical engineering atau berkaitan dengan rangkaian listrik itu rata-rata mengarahkan arah arusnya itu adalah searah dengan jarum jam teman-teman. Jadi bukan berlawanan dengan arah jarum jam, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau di sini ada istilah loop atau mesh berarti identik dengan penentuan arah arus. Dan penentuan arah arus di sini itu harus sesuai dengan searah jarum jam, gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman, arus loop di dalam rangkaian tertutup itu tidak dapat diukur. Ya, artinya adalah arahnya itu tidak bisa diukur apakah positif, apakah negatif. Padahal di dalam pengukuran kalau kita menggunakan multisim atau menggunakan proteus kita bisa menggunakan ammeter ditarik gitu ya, ditarik kemudian ditaruh di rangkaian itu, oh arusnya berapa, oh ininya berapa, itu bisa teman-teman. Tapi kalau arahnya positif atau negatif itu bisa disesuaikan dengan kita gitu ya, bisa disesuaikan dengan bagaimana caranya kita menganalisis dari awal, apakah dimulai dari atas, apakah arah arusnya dimulai dari bawah. Nah, karena konsep analisis sama konsep praktik itu sesuatu yang berbeda. Kalau analisis kita semuanya berhubungan dengan teori kemudian konsep. Kalau kita konsepnya salah, maka hasilnya juga salah. Tapi kalau secara praktik teman-teman ada rangkaian, kemudian ada komponen, teman-teman tinggal merangkai kemudian diukur.
Jadi sudah pasti besarannya berapa gitu ya. Tapi kalau analisis di sini yang kita lakukan secara sendiri, secara teori gitu ya. Kalau kita salah penentuannya pasti juga hasilnya juga salah. Sesuai dengan kalau kita dikerjakan dengan praktik. Sehingga oleh sebab itu teman-teman di dalam analisis rangkaian listrik ini harus benar. Teman-teman harus tahu langkah-langkahnya gitu ya. Teorinya teman-teman sudah paham nih. Oh iya menggunakan hukum arus. I sama dengan V per R apa-apa gitu. Nah, bukan hanya penentuan hukum arus I sama dengan V per R, tapi teman-teman juga harus tahu bagaimana caranya menentukan arah arus ini, sehingga nanti tegangan ataupun arus yang diperoleh itu sudah sesuai dengan teori yang teman-teman barusan gunakan. Itu teman-teman ya, sehingga di sini Bumus mengajarkan ke teman-teman bagaimana caranya menganalisis rangkaian dengan baik yang benar dari yang mulai sederhana saja. Meskipun nanti di akhir perkuliahan teman-teman juga belajar caranya menyederhanakan rangkaian yang sangat kompleks menjadi rangkaian yang sangat sederhana yang disebut dengan adopsi dengan teorema Norton atau Thevenin. Nah, ini juga nanti dipelajari. Tapi sekarang kita masih belajar yang namanya analisa mes atau analisa loop. Nah, kita tadi Bumu sudah sampaikan bahwa kalau untuk analisa mes kita menggunakan KVL teman-teman ya, atau hukum Kirchhoff yang kedua, di mana KVL ini sigma V sama dengan 0 ya. Sigma V sama dengan 0. Artinya apa? Jumlah tegangan di dalam sebuah rangkaian itu berjumlah 0. Nah ya. Nah, berjumlah 0 kalau dijumlahkan semua. Nah, analisa mes atau analisa loop itu caranya ada prosedurnya teman-teman, ada langkahnya. Jadi yang pertama, teman-teman harus membuat arah loopnya dulu, harus arah jarum jam. Kemudian yang kedua, baru teman-teman menentukan arah arusnya ya, tadi ya berlawanan searah jarum jam atau berlawanan dengan arah arus berjalannya dengan arah jarum jam. Biasanya jumlah arus menunjukkan ya. Nah, kalau sudah teman-teman menentukan arah arusnya di mana, kemudian searah jarum jam, maka secara otomatis teman-teman melihat dulu rangkaiannya ini ada berapa loop. Kalau rangkaian ini terdiri dari 3 loop, maka harusnya persamaan yang muncul dari KVL itu harusnya 3 persamaan gitu ya. Tapi kalau misalkan di dalam satu rangkaian itu ada 4 loop, maka munculnya pasti 4 persamaan. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, perhatikan di sini, ini contoh soal ada 3 loop, ada I1, I2, dan I3. Maka outputan dari rangkaian ini, persamaan ini adalah 3 persamaan teman-teman. Sedangkan yang di samping juga begitu, ada persamaan loop I1, I2, dan I3, maka outputan dari rangkaian ini juga akan terdiri dari 3 persamaan. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi, jumlah loopnya atau jumlah lintasan tertutupnya itu juga akan menentukan persamaan dari analisa mesnya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Kita langsung saja ke contoh soal ya teman-teman ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Di dalam sebuah analisis sebuah rangkaian dengan menggunakan teoritis, kita harus paham betul teman-teman bagaimana caranya arah arus itu berjalan. Serta pemahaman ini harus teman-teman jadikan acuan. Acuan teman-teman untuk mengerjakan analisis rangkaiannya dengan menggunakan metode apapun. Jadi contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita langsung ke contoh. Misalkan ini ada loopnya ada 2 teman-teman ya. Loop yang pertama atau yang disebut dengan I1, loop yang kedua disebut dengan I2. Bu, saya misalkan nggak mau pakai I, saya mau pakai V boleh? Jangan. Karena penentuan loop itu sama dengan arah dari arusnya. Dan arahnya sudah kita sepakati bersama harus arah jarum jam. Oke. Nah, jika teman-teman sudah menentukan arah arusnya, maka langkah yang kedua adalah teman-teman coba berikan polaritas dari masing-masing tahanan atau resistor yang ada pada loop tersebut. Jadi contohnya di sini I1, polaritas untuk 6 ohm itu adalah positif negatif, kemudian ini adalah positif negatif, kemudian dan seterusnya. Nah, penentuan polaritas dari resistor ini teman-teman itu tidak bergantung dari sumber tegangan yang diketahui. Jadi terserah kita. Jadi kita menentukannya biasanya dimulai dari kutub positif dulu. Gitu ya, positif negatif kemudian positif negatif. Dan positif negatif ini merupakan polaritas pada resistor ketika pada loop I1. Nah, ketika dia berada di loop I2, misalkan di sini ada setelah negatif, di sini positif negatif, kemudian harusnya ini negatif positif teman-teman ya kalau teman-teman melihat. Nah,
Penentuan polaritas pada loop yang kedua untuk resistor yang ada di tengah-tengah ini. Jadi resistor 3 ohm ini kan sebetulnya berada di dua loop, loop I1 maupun loop U2. Sehingga polaritas yang ada pada 3 ohm ini mempunyai dua model, teman-teman. Yang pertama, dia mengikuti polaritas yang ada di I1, yang ada di loop I1, yaitu positif dan negatif. Sedangkan untuk yang I2, dia bisa saja polaritasnya berganti, itu dari negatif ke positif. Nah, jadi hal yang paling krusial yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan analisis mesh itu adalah penentuan polaritas dari hambatan atau resistor yang berada di antara dua loop. Nah, kalau teman-teman sudah tidak teliti, teman-teman sudah kelewat saja untuk menentukan polaritas ini, maka di sini teman-teman pasti analisis yang teman-teman kerjakan itu pasti salah. Hasilnya pasti salah dan hasilnya pasti tidak sesuai dengan simulasi yang teman-teman kerjakan. Oleh sebab itu ini poin pentingnya teman-temannya dalam mengerjakan analisa mesh. Nah, kita langsung saja. Di sini ada resistor 6 ohm, 3 ohm, kemudian ada tegangan plus min. Jadi sekali lagi untuk penentuan polaritas pada hambatan ini, teman-teman jangan melihat sumber tegangannya. Oh iya, sumber tegangannya positifnya di atas, maka di sini positif di atas. No, tidak teman-teman ya. Jadi penentuan polaritas ini terserah teman-teman, cuman biasanya memang dimulai dari positif, negatif, kemudian dilanjutkan dengan positif dan negatif. Entah polaritas di sini positifnya di atas atau negatifnya di atas, itu biasanya tidak berpengaruh terhadap persamaan mesh, gitu ya. Kenapa? Karena arah arusnya searah jarum jam, teman-teman. Kalau searah jarum jam, maka yang pertama terbaca itu adalah positif, ya. Oke, sekarang kita lihat dulu teman-teman pada loop 1. Loop 1 kita sudah memberikan polaritas pada 6 ohm, kemudian pada 3 ohm. Kita sudah berikan, kalau sudah diberikan polaritasnya, maka sekarang buatlah persamaannya. Sesuai dengan persamaan hukum KVL-nya, sigma V sama dengan 0, maka arah arusnya itu adalah begini teman-teman ya. Nah, dimulai dari negatif yang bawah karena dia searah jarum jam, berarti minus 42, kemudian ditambahkan dengan kutub pertama. Perhatikan teman-teman, yang ditulis di dalam persamaan itu adalah terbacanya kutub pertama. Misalkan seperti ini, minus 42. Kemudian lanjut lagi plus tegangan pada 6 ohm. Nah, perhatikan. Karena tegangan pada 6 ohm itu persamaannya adalah arus yang kita barusan tentukan loopnya itu adalah I1 dikalikan dengan R. R-nya berapa? R-nya adalah 6 ohm. Maka tegangan pada 6 ohm ini kita bisa tuliskan 6I1, teman-teman. Nah, ya, 6I1. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, kita sekarang sudah sampai pada polaritas untuk resistor 3 ohm. Nah, hati-hati teman-teman, karena resistor ini berada di antara dua loop, maka dan polaritas pertama yang kebaca, maka kita tuliskan plus 3. Dalam kurung, hati-hati karena ini menggunakan polaritas ikut pada I1, maka penulisannya adalah arus I1 dikurangi dengan arus I2. Ya, arus I1 dikurangi dengan arus I2. Nah, ini jangan sampai keliru. Teman-teman ya, kenapa di sini kok menggunakan plus? Iya, karena polaritas yang terbaca pertama pada resistor 3 ohm itu adalah I1. Minus 42 tambah I1 dan seterusnya, kemudian samakan penyebutnya gitu ya. Mohon maaf, disamakan variabelnya. Nanti 3I1 kemudian dikurangi 3I2, I1 ditambah I1 yaitu tambah 9I1 kurangi dengan 3I2 sama dengan 42. Sudah kelar persamaan yang pertama. Artinya apa? Persamaan untuk loop 1. Nah, karena ini loopnya ada 2, maka harusnya persamaan juga ada 2. Itu teman-teman ya. Jadi yang paling mudah caranya itu adalah karena ini berada pada loop 1, karena ini loopnya ada 2, maka persamaannya harus ada pada 2. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman. Yang kedua, arah arusnya kan begini. Teman-teman kasih tentukan dulu plus, minus. Kemudian seret, ketemu lagi di sini plus, minus. Nah, berbeda dengan yang polaritas yang pada I1, plusnya ada di atas untuk 3 ohm, tapi kalau I2 ada plusnya ada di bawah. Nah, sehingga penentuannya adalah karena yang pertama polaritas yang terbaca adalah min 10 ohm, maka ini min 10. Kemudian ini kan plus ya teman-teman ya. Nah, jadi persamaan loop 2, kalau misalkan kita menggunakan polaritas yang ada pada I2, itu bisa begini teman-teman. Min 10, kemudian ditambah 3, dalam kurung, nah karena dia menggunakan polaritas plusnya yang ada pada loop 2, ini kan I2 teman-teman ya. Sehingga berarti I2 kurangi I1 terlebih dahulu. Nah, kalau yang tadi
polaritas 3 ohm yang terbaca yang pertama kan plus ya, pada polaritas pada loop I1. Maka plus 3 dalam kurung I1 dulu. Nah, kalau ini karena plusnya terbaca pada loop I2, maka plus 3 dalam kurung I2 dikurangi I1. Kemudian ditambahkan dengan 4I2 sama dengan. Nah, untuk 4 dia kan hanya berada pada loop I2, teman-teman ya. Sehingga cukup dituliskan dengan 4I2. Nah, sehingga hasilnya ini adalah 3I2 tambah 3I2 yaitu 7I2 dikurangi dengan 3I1 kemudian sama dengan 10. Ini persamaan 1. Hasilnya apakah sama? Sama seperti yang ini. Nah, lantas ini kenapa Bu kok bisa negatif? Oke, saya jelaskan lagi ya. Nah, polaritas pada resistor 3 ohm, dia kan sebetulnya mempunyai polaritas plus min yang seperti ini, teman-teman ya. Cuman plus minnya ini memang dia merupakan polaritas yang ditentukan pada loop I yang satu, arus yang pertama. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman menggunakan polaritas yang I1, maka teman-teman berarti menjadi bagaimana? 4I2 min 10, kemudian minus 3, seperti yang ada di ini, yang ditulis ini. Minus 3 dalam kurung. Nah, karena dia menggunakan polaritas plus min, polaritas 3 ohm plus min yang ada pada loop I1, maka kurangi 3, I1 dikurangi dengan I2. Sama dengan yang ada pada loop 1, I1 kurangi 2, cuma perbedaannya untuk loop 1 3 ohm terbaca positif, untuk loop 2 3 ohm terbaca negatif. Nah, cara ini teman-teman sama seperti cara yang barusan Bu Mus jelaskan, bahwa kita bisa mengenerate polaritas pada 3 ohm pada loop I2. Jadi tanpa melibatkan loop yang ada I1 gitu ya. Jadi sehingga nanti yang menjadi di sini pengurangannya adalah I2 kurangi dengan I1. Nah, kalau sudah mendapatkan loopnya, maka teman-teman tinggal mengeliminasi saja, ya, menghilangkan salah satu I1 atau I2. Jika sudah dihilangkan, maka hasilnya akan tampak di sini I1 adalah 6A, I2 adalah 4A. Teman-teman ya, maka didapatkan I1 adalah 6A, I2 adalah 4A. Nah, itu teman-teman ya. Sehingga kalau misalkan ditanyakan adalah tegangan 3 ohm, tegangan 3 ohm itu berasal dari V 3 ohm sama dengan, misalkan dari soal ini kita tentukan tegangan 3 ohm ya, I kali dengan R, I 3 ohm dikalikan dengan R. Nah, I-nya berapa ini teman-teman? Tadi arus dari 3 ohm ini kan ya, 3 I1 kurang I2, karena I1 kurang I2. Berarti 6 kurangi 4 dikalikan dengan 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6 volt. Berarti 6 volt. Maka tegangan yang ada pada tengah-tengah, pada R yang berada di antara dua loop, dia sebesar 6 volt. Nah, itu teman-teman ya, itu penjelasan terkait analisa mesh. Oke. Sekarang kita coba menggunakan Proteusnya. Ini adalah salah satu contoh, salah satu pembuktian simulasi dengan menggunakan analisa mesh. Di mana sumber tegangannya ada dua, yaitu 42 volt, ya teman-teman ya. 42 volt sama 10 volt. Kemudian ada resistor 6 ohm, 4 ohm, kemudian 3 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah arus yang mengalir pada R3, kemudian sama tegangan pada R3. Coba kita jalankan. Nah, arus pada R3 adalah 2 ohm, sedangkan arus pada R3 itu adalah 6 ohm. Nah, ini itu sama dengan perhitungan kita yang tadi teman-teman ya, analisis yang kita kerjakan tadi, yaitu dimana untuk arus untuk tegangan pada 3 ohm adalah 6 volt, sedangkan untuk arus yang mengalir pada 3 ohm itu adalah I1 dikurangi dengan I2, yaitu sebesar 2 ohm. Nah, cocok ya? Ini adalah 2 ohm, kemudian ininya adalah 3 ohm. Jadi secara simulasi sudah benar, teman-teman.